Indonesia niku kemudian terkenal kalian apa? Rajaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama untuk memanjatkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar bersyukur. Artinya apa? Seperti yang kemarin saya sampaikan, selain di lisan juga kemudian di hati dan kemudian di perbuatan kita, sehingga itu menjadi sebuah kesatuan bersyukur yang utuh, tidak hanya sekedar di lisan saja. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada teladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini tanggalan itu tanggal merah, tanggal abang. Nah, niki peringatan apa nggih? Isra Mi'raj. Jere yang dipercaya oleh orang Indonesia, Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab. Wong Indonesia niku kemudian terkenal kalian apa? Rajaban. Sekolah-sekolah, instansi, masyarakat, masjid, mushola, kabeh-kabeh pada nganakna pengajian Rajaban. Ana sing bersolawat, ana sing macam-macam lah urusane. Makane dalu niku cukup kathah speaker pada munggal niku. Ya warna-warna lah, ana sing ngaji, ana sing sholawatan, ana sing apa ini itu dan lain-lain. Jadi oleh kebanyakan orang Indonesia dan ulama-ulama dunia sebagian itu, walaupun ini masih menjadi sebuah khilafiyah, kapan terjadinya peristiwa Isra Mi'raj ini, tapi kemudian ini diyakini oleh sebagian ulama di dunia dan di Indonesia khususnya itu terjadi pada malam tanggal 27 Rajab. Itu masalah itu ya, pokoknya ini para ahli sejarah yang paham betul. Dalam Al-Quran, Quran surat Al-Isra ayat pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'um basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia Allah adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini diabadikan oleh Allah di Quran surat Al-Isra ayat yang pertama. Kalau kemudian kita lihat peristiwa Isra Mi'raj ini terbagi menjadi dua. Yang pertama Isra itu sendiri, yang kedua adalah Mi'raj. Isra itu adalah perjalanan, memperjalankan. Yang dimaknai adalah dengan apa? Memperjalankan malam hari yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dari Mekah, dari Ka'bah, kemudian menuju ke Baitul Maqdis, menuju Yerusalem, menuju Masjidil Aqsa. Makanya Masjidil Aqsa itu punya peran yang sangat luar biasa bagi kita umat Islam.
Makanya nama pejuang Palestina di sana mati-matian mempertahankan Masjidil Aqsa, tidak mau melepaskan begitu saja kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Walaupun ada ulama yang kemudian memfatwakan nek daerah orang aman ya hijrah bae, kayak ganu Rasulullah ketika di Mekah kemudian beliau hijrah ke Madinah. Ada ulama yang menfatwakan seperti itu. Tapi keyakinan orang-orang Palestina di sana, mereka tetap harus mempertahankan Masjidil Aqsa sampai kemudian titik darah penghabisan. Karena apa? Masjidil Aqsa itu adalah kiblat pertama umat Islam. Jadi sebelum Ka'bah menjadi kiblat, sebelum Ka'bah menjadi kiblatnya umat Islam, kiblat pertama umat Islam adalah Masjidil Aqsa. Jadi biyen zaman awal-awal kenabian, kerasulan itu salate madhepe maring Masjidil Aqsa. Kemudian ketika sholat di yang sekarang namanya Masjid Kiblatain itu di daerah mana ini Pak Kaji Juri atau Pak Kaji Marjono? Di masjid yang namanya Masjid Kiblatain itu Rasulullah sedang sholat, kemudian menerima wahyunya berubah menjadi di Masjidil Haram, sehingga apa? Berubah arahnya, yang tadinya berkiblat kepada Masjidil Aqsa kemudian pindah arah ke Masjidil Haram. Makanya apa? Dinamakan Masjid Kiblatain, masjid dengan dua kiblat. Tuh, jadi itulah. Jadi Rasulullah diperjalankan oleh Allah yang pertama dari Mekah kepada Yerusalem itu ke Masjidil Aqsa. Kemudian peristiwa Mi'raj ini dimaknai dengan kenaikan, di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Baitul Maqdis menuju ke Sidratul Muntaha, naik ke langit ke-7. Ini tadi saya sempat membaca artikelnya Profesor Dr. Agus Purwanto, beliau salah satu ulama tapi ilmuwan Muhammadiyah yang membidangi masalah fisika antariksa. Jadi enggane dibayangkan kecepatan buruk yang dinaiki oleh Rasulullah itu secepat kecepatan cahaya 300.000 km per jam, dengan perjalanan itu malam hari, diawali dari Ba'da Isya sampai jam subuh, berarti sekitar 4 jam pulang pergi pepe. Nah niku munggah maring dhuwur niku 300.000 km kali 4 jam, itu ketemune 430 berapa itu? Nek maring ana iki tembe tekan planet Neptunus jere, planet yang terjauh dari bumi. Itu kalau pemahaman secara keilmuan, tetapi tidak bisa seperti itu. Di akhir artikelnya Dr. Agus Purwanto menyampaikan perjalanan yang dimaksud adalah bukan perjalanan secara fisik seperti itu, tapi berubah dimensi, berubah ke alam gaib. Itu menurut beliau. Jadi bukan perjalanan melintasi, itu sih katanya masih tetap di galaksi Bima Sakti, di galaksi ini sejauh 430 miliar jaraknya itu kilometer, itu masih di galaksi Bima Sakti. Tapi yaitu perjalanan yang dimaksud adalah bukan perjalanan secara fisik seperti itu. Dan yang penting lagi dari peristiwa ini itu adalah apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menerima perintah dari Allah berupa Sholat. Perintah sholat itu Rasulullah menerima langsung dari Allah. Kalau yang lainnya melalui wahyu, melalui perantaraan malaikat Jibril. Perintah-perintah yang lainnya langsung, sehingga betapa pentingnya sholat ini bagi kita selaku umat Islam. Bahkan kemudian sholat inilah yang membedakan antara orang Islam dengan orang kafir.
Nggih. Jadi hanya ini salah satu-satunya nggih, tidak diwakilkan nggih, gitu. Kemudian bahwa kemudian perintah sholat ini sangat penting, maka apa? Kita sebagai umat Islam itu kemudian apa? Memiliki kewajiban sehari 5 kali, bahkan dalam kondisi apapun. Dalam kondisi yang tenang seperti kita seperti ini, atau dalam kondisi perang, dalam kondisi kita bermukim, kondisi kita safar atau perjalanan, baik sehat maupun sakit, kita tetap wajib menunaikan ibadah sholat. Semua kondisi, yang penting kita masih dalam kondisi kesadaran, masih sadar, kecuali ini semaput terus orang gila, mohon maaf lah, itu tidak punya kewajiban untuk sholat. Kemudian juga apa? Kenapa begitu penting sholat ini? Karena apa? Sholat itu bukan hanya sekedar gerakan-gerakan ritual-ritual yang kemudian kita lakukan, tetapi apa? Sholat itulah kita diharapkan bisa menghadirkan Allah di depan kita. Makanya dulu kita ingat Pak Kiai Kifni, beliau menyampaikan dalam kondisi apapun, lagi sholat, anak gempa, ya tetap meneruskan sholat. Tidak ada yang bisa menggugurkan sholat, kecuali itu tadi kematian dan kemudian hal-hal yang membatalkan sholat. Dulu kalau Pak Kiai Kifni ngulang seperti itu dulu karena apa? Pada saat itu pernah kejadian gempa di Masjid UMP itu kan, sing imamnya melayu, lagi sholat, anak gempa, ini Masjid UMP terus imamnya melayu, ya akhirnya kan sholatnya bingung. Beliau dulu menyampaikan seperti itu. Harusnya tetap kondisi apapun tetap kemudian sholat. Jadi bukan hanya sekedar gerakan-gerakan saja, tetapi apa? Nilai-nilainya. Ketika kita bertakbir, Allahu Akbar, maka apa? Kita benar-benar jan ora patut Gusti Allah sing paling dhuwur, kita ora patut sombong di dalamnya. Apapun kita itu, baik rakyat kecil, pejabat maupun nanti presiden. Ketika kita sudah mengakui Allahu Akbar, Allah sebagai Allah yang Maha Besar, maka kita ora patut sombong, kemlitak niku jen ora patut. Kemudian sampai gerakan-gerakan, doa-doa, sampai kemudian apa? Diakhiri dengan salam, yang artinya apa? Menebarkan kedamaian, mendoakan tangga teparone, Assalamualaikum kanan dan kiri, menebarkan kedamaian bahwa Islam itu damai. Jadi setelah kita berserah diri kepada Allah, menghilangkan nafsu-nafsu, angkara murka yang ada di hati kita, kemudian apa? Setelah itu menebarkan kebaikan-kebaikan kepada saudara-saudara kita. Jadi seperti itu. Jadi nilai sholat inilah yang luar biasa sekali, dan sholat ini merupakan apa? Sarana kita beribadah kepada Allah. Kita hanya umat Islam tok sing sedina ping 5. Nek wong Hindu niku jere menghadap Tuhannya itu 3 kali. Esok-esok jam 6, jam 12, terus jam 6 sore maning. Nek yang lainnya malah saben dina Setu karo Minggu tok ya anak maning sing kepriwe nganang-anane iki saben apa niku kula ya ora paham banget. Dan dengan sholat ini diharapkan kemudian apa? Yaitu penyakit-penyakit hati yang ada di kita menjadi hilang, menjadi sembuh. Ora bar sholat, lagi sholat malah ngrasani atine karo dengki bae karo wong liya, kan lagi sholat tapi nggak karo mikirna wong liya, masuraha mengko lagi sholat padahal. Kemudian lagi sholat kita apa? Mikirkan hal-hal yang perkara duniawi. Walaupun nyun sewu niki sing lagi ngomong ya juga kayak gue,
Jadi belum pernah ibaratnya napa 100% khusuk jen khusuk-suk. Jen tetep sing dipikirna kowe ya jenah wong duniawi nggih ana bae sing kemudian melintas di pikiran. Wis tenang, wis siap, takbir nggih. Nembe Allahumma pangit beni terus kemutan bu apa sing ora. Malah kadang-kadang kelalen kisi wis rokangat kepira nggih niku. Nggih, seperti itu. Karena apa? Ya manusia itu seperti itu nggih. Tapi apa? Bukan kemudian kita menyerah begitu saja, kita tetap berusaha semaksimal mungkin. Nggih. Jadi nek saya sendiri itu belum pernah sing jenenge salat kuwi jen full 100% khusuk mikirna Gusti Allah tok. Mesti ana bedunya sing liwat niku. Ana bae. Nggih, itu seperti itu. Jadi begitu Bapak Ibu yang saya hormati, nggih terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj ini, nggih esensinya adalah apa? Rasulullah menerima langsung perintah untuk salat nggih dari Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui perantara dan apa? Kita jangan sampai meninggalkan apapun kondisi kita, apapun keadaan kita. Itu saja esensinya nggih. Masalah yang lain-lain nggih peristiwa Isra Mi'raj ana kasolawatan, ana kemudian apa dan lain-lain ya itu pengembangan dari masing-masing. Itu seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, itu barangkali yang terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.